Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan pagi ini, pada materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, pada hari Selasa, Juli 2021, di sini Ibu akan perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Mariati, tinggalnya di Mataram Baru. Nomor handphone sudah tertera di situ. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi belajar efektif pada masa pandemi. Apa sih belajar efektif itu? Tentunya belajar efektif pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini itu sangat jauh berbeda. Contohkan, jika kita belum memasuki masa pandemi pada saat itu ada yang namanya sistem belajar kelompok. Tapi karena kita memasuki masa pandemi, maka sistem belajar kelompok itu ditiadakan. Kita lebih ke belajar individu. Baiklah, kita masuk ke pengertian belajar efektif. Yang mana belajar efektif merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu kualitas yang lebih baik dan dapat memberikan perubahan perilaku ke yang lebih positif. Maksudnya, belajar efektif di sini kita mempunyai kemauan yang positif, tindakan yang positif, disiplin belajar yang positif. Dalam arti pada masa pandemi ini kan kita nih banyaknya di rumah ya. Jadi kita menggunakan sistem online. Nah, di situ maksudnya belajar efektif adalah kita bisa menggunakan referensi, bisa dari Google, bisa menanyakan kepada orang tua, teman, atau sanak saudara mengenai materi yang sedang kita bahas atau yang akan kita pelajari. Next, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada tips-tips bagaimana belajar efektif secara benar pada masa pandemi. Satu, seperti yang sudah Ibu singgung tadi, itu ada belajar individu. Yang mana itu kita banyak menggunakan referensi. Bisa kita lihat di Google, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk yang tips kedua, dalam proses pembelajaran pada masa pandemi ini kan kita kebanyakan di rumah ya, dan kita membuat resume materi yang sedang kita pelajari. Contohkan, kita sedang belajar materi PPKN. Sub pembahasannya adalah tentang Pancasila dan undang-undang. Nah, di situ kita buat resume atau catatan penting. Contohkan, Pancasila didirikan pada tahun berapa? Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Pancasila tersebut? Setelah itu, dalam undang-undang pada alinea ke-1 sampai ke-4 itu mempunyai makna apa? Itu contoh dalam pembuatan resume. Gunanya agar mempermudah kita dalam mengingat kembali, mengulas kembali bagian-bagian yang penting dari materi yang kita bahas. Nah, selanjutnya itu ada pengulangan materi sehingga memahami materi. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita membuat resume itu agar mudah dihafal. Setidaknya kita sudah tahu nih poin-poin penting dari materi yang kita bahas nih apa saja. Next, lanjut. Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti apa sih Bu? Disiplin belajar itu seperti yang sudah Ibu singgung tadi di atas, bahwa kita menggunakan waktu atau timer dalam satu hari itu kita menyediakan waktu sejam atau 2 jam untuk waktu memang betul-betul kita fokus ke belajaran. Yaitu kita serius, tidak main-main. Kita konsentrasi penuh jika ada waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dulu dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang masa belajar efektif di masa pandemi. Jadi di sini kita ditekankan untuk mandiri, ya. Kita belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Karena pada masa pandemi ini kita banyak waktu luang di rumah, ya. Jadi otomatis anak-anak harus meningkatkan lagi daya ketertarikan dengan pelajaran yang di sekolah. Baiklah, Ibu kira itu saja penyampaian tentang materi belajar efektif di masa pandemi ini. Salam sejahtera buat kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.